Om Yusuf udah pertama kali itu. Karena saya mendengar Om Yusuf itu orangnya kalem, sabar, ini gak suka marah. Nah, saya berani ini ikut party itu kan. Ikut company ya, berarti ya waktu itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Ham Radio. Semoga kabar baik semua ya. Oke, jadi hari ini kita akan ngobrol dengan orang yang sering kita dengar di frekuensi di 40 meters band ya saat ini. Dia terkenal dengan Umbro-nya, station Umbro-nya. Jadi dia merakit radio sendiri, bikin antena sendiri. Wah, dengan berbagai upaya, bahkan sekarang dia pakai itu elemen Yagi, bahkan juga sekarang bikin antena all band ya, WRC sampai 160 meter. Luar biasa. Siapakah dia? Yankee Foxtrot 3 Bravo Whiskey Yankee YF3 BWY, Mas Yanto. Oke, kita temui sekarang Mas Yanto. Nah, ini kita sudah ketemu Mas Yanto. Halo Mas Yanto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, waalaikumsalam Om Yusuf. Nah, ini baru pertama kali ketemu tatap muka ya ini. Biasanya cuma di HF ya kita ya. Kalau nggak gitu sama-sama di FB ya. Ya betul, sama-sama di X. Sama-sama di X gitu ya bareng. Nah, oke. Jadi Mas Yanto, kenapa kok saya ingin ngobrol dengan Anda? Salah satu teman dari Ponorogo. Nah, bahkan mungkin boleh dibilang yang paling aktif saat ini. Itu sejak 2 tahun yang lalu ya, itu apa 3 tahun yang lalu mungkin. Nah, dan yang luar biasa adalah Anda menggunakan radio Umbro atau rakitan sendiri. Bahkan antenanya juga demikian. Nah, itu gimana kok tahu-tahu tertarik untuk merakit dan ingin dan tahu-tahu juga melakukan kegiatan di Xing? Itu gimana itu ceritanya? Ya, oke. Ya, oke Om Yusuf, terima kasih. Ya, selamat malam teman-teman. Oke, pertama kali itu sebenarnya tidak tiba-tiba tertarik di X ya. Jadi mengalir begitu saja. Ya, memang perangkat saya ini homebrew ya, dari radio, linear HF, rotator, dan ya semua all equipment homemade pokoknya. Jadi ketika saya di kemudian bertanya tentang style saya dengan bangga udah menyebutkan bahwa all equipment, my all equipment is very very simple gitu. Iya, jadi awal mula tertarik saya di itu tadi ya, saya ngirim-ngirim di SLK, kemudian kenal sama Om Adi, Untung tuh. Om Adi itu dari Lombok, dia karena rumahnya yang terus kalau Om Adi kan biasanya yang di Bravo 9 Golf Victor. Golf Victor. Jadi dia membalas biasa kertas yang manual itu loh, isi kertas itu diantar langsung. Menjelang tahun 2016 kalau nggak salah. Nah, sebelum itu saya kontak dulu Om Yusuf. Om Yusuf tahu nggak kontak? Itu sih kontes Malang Sprint Contest. Sprint Contest itu. Iya. Sudah ada kontak. Jadi kenapa nggak wah, saya radionya kecil loh, antenanya cuma kayak wire gitu, nggak apa-apa itu biasa. Jadi saya kenalnya itu. Nah, pertama kali itu dia menyarankan sebelum dia itu mendengar dulu. Nah, saya mendengar itu ya Om Yusuf, terus Pak Kardi, kemudian tim itu Om Rohim. Nah, tapi dia menyarankan mendengarkan dulu. Nah, langkahnya adalah kenalkan kontes dulu. Jadi saya sebelum berani di berupani sama Om Yusuf udah pertama kali itu. Karena saya mendengar Om Yusuf itu orangnya kalem, sabar, ini gak suka marah. Nah, saya berani ini ikut party itu kan. Ikut company ya, berarti ya waktu itu ya. Iya, karena saya dengarkan kalau di yang saya dengarkan, wah ini orangnya saya belum berani itu kan. Nah, Om Adi itu mengenal Golf Victor. Ya betul, Yankee Bravo 9 Golf Victor. Itu saya punya castle card-nya itu. 12 tahun yang lalu. Oh, ya? 12 tahun yang lalu.
Saya ingat Golo Victor. Pasti ini nanti juga nonton nih Pak, soalnya dia memang dia orang yang pertama kali menangkan ya, boleh dibilang saya percaya diri itu gara-gara cerita-cerita Om Adi itu. Oh ya. Dia lalu bercerita tanpa kan kaki itu cuma 5 watt bisa nyampe kemana-mana. Akhirnya semangat saya itu tumbuh misuk. Banyak kok yang di luar negeri itu banyak yang memang karena di luar negeri memang banyak sih. Terus akhirnya saya bisa. Nah setelah selesai kontes saya terus berkomunikasi dengan Om Adi. Nah kalau rakyatmu mau dengarkan video orang di rajin itu yang bisa dengarkan itu yang sering malah justru Yusuf. Karena saya tahu Yusuf itu kan kalau ada orang baru itu kan di apa dari di ini di waktu kompani itu loh Ya, karena saya tidak sebutkan siapa yang saya dengarkan dia, wah ini orangnya kok agak galak gitu ya, saya kan baru nggak berani masuk. berarti aku ini ramah tamah ya. Berarti aku ramah tamah. Iya betul. Yang, dulu saya waktu pakai antena beam 50 watt gitu kan, 50 watt pakai gitu kan. Jadi saya banyak menginspirasi berarti orang dia itu kayaknya enaknya seperti ini, makanya kadang saya kayaknya kalau dia hampir sama dengan Om Yusuf gitu. Jadi lebih apa ya? Saya jarang nggak pernah marah saya Om Yusuf. Ya. Boleh ditanya orang. Perangkatnya pakai yang mana? Coba sih Mas Yanto tunjukin nih perangkat-perangkatnya nih kalau boleh. Nah, ya, wah ini. Oke, saya tunjukin ya. Oke. Perangkatnya sederhana ya. Wah, sederhana tapi kita tonton nih. BDX ya. Apa ya? Oh ini radio BDX, terus ini rotator. Terus bentar bos, hidupin ya. Nah, radio BDX itu masih pretelan gitu, pretelan itu belum saya box. Padahal saya udah beberapa kali membuat tuh bagus, tapi bagus itu justru teman-teman yang pakai buat saya. Mana radionya yang mana Mas? Coba radionya Mas. Ini, saya, aduh, kelihatan nggak Om ini ya? Nah, kurang turun. Kurang turun ya. Nah, ini agak jauh. Ah iya ini kelihatan. Nah ini radionya. Oh ini radio rangkaian sendiri, rakitan sendiri. Iya. Terus ya, yang saya biasa gunakan. Nah rotatornya itu juga Anda istilahnya itu modifikasi dari punya apa itu rotatornya. Nah tapi Mas Yanto yang sekarang ini kan pakai antena 2 elemen ya? Ya, Yagi 2 elemen saya misal. Yagi 2 elemen, ya. Boomnya panjang berapa itu Mas Yanto? Kalau boomnya itu panjangnya 7 meter, agak panjang memang. Boomnya 7 meter itu full size, berarti satu lonjor antenanya itu 10 meter lebih ya? Iya betul, boomnya panjangnya 7 meter, elemennya itu seperti biasa 21 dan 22 direktor dan reflektor, kemudian nanti dituning begitu. Betul. Karena total 21 dan 22 direktornya itu ya, total ya. Ya. Panjangnya berarti kanan kiri 10 lebih ya. Lebih full size. Full size. Jadi caranya ya, kenapa saya memutuskan untuk mengganti antena dan membangun tower gitu ya. Karena begini, pengalaman saya pribadi ini ya, bukan bermaksud menggurui siapa-siapa ya, sharing saja. Kalau kita ingin nyaman di 40 meter, alasan saya kenapa saya memilih 40 meter, karena band ini saya dengarkan yang paling ramai gitu ya. Ya betul. Yang paling ramai dulu. Nah ini saya bicara waktu siaga dulu ya. Siaga itu saya 50 watt, memang saya bisa pergi ke museum. Nah, karena peraturan yang mengharuskan siaga memancar 50 watt itu justru memacu kreativitas saya untuk membuat antena yang high supaya bisa berdiek. Gitu ya. Benar. Antena apa saja saya membuat antena setelah saya sering mendengarkan musik diek, akhirnya saya kepingin gitu ya, kepingin bisa CQ lah istilahnya. Gimana kok diek kok enak banget ya, kok pada banyak yang masuk gitu ya. Berarti aku juga bikin Mas Yanto pingin ya, bikin orang-orang pingin gitu ya berarti. Iya betul.
Om Yusuf duitnya lama lah, waktunya maksimalnya kan lama, tapi saya dari jam 8 sampai malam jam 12 kan. Iya betul, sampai jam 1 jam 2 bareng sekarang. Jadi kalau saya sore itu mendengarkan sebentar, kadang ada keluar kemana gitu, pulang itu saya Masih denger ya, berjam-jam itu di ek. masuk saya belajar build up itu juga sama Om Yusuf juga, tapi saya hanya mendengar gitu. Ya. Waktu Pak O berarti menangani build up seperti ini gitu ya. Nah, kembali ke yang 50 watt tadi ya Om Yusuf ya. 50 watt, siaga 50 watt itu ada segi plusnya. Karena saya berusaha untuk mentaati peraturan yang ada ya. Seorang siaga memang nggak boleh lebih memancar dari itu. Dari 100 watt. Akhirnya saya, ya 100 watt, betul, sampai 100 watt. Karena bidik saya 50 watt, akhirnya gimana caranya? Aku kemudian mendesain antena, bukan mendesain itu, kalau yang desain itu Flipbeam itu desain sendiri. Kita membuat antena yang cocok dengan situasi dan kondisi ruangan, apa namanya, bukan ruangan, tempat saya gitu ya. Betul. Waktu itu belum bisa yang mendirikan antena Yagi. Jadi sebenarnya antena yang baik itu antena yang bisa didirikan di stasiun kita. Ya. Itu yang terbaik saat Anda bisa mendirikan antena itu. Ya. Nanti kan bisa berlanjut kan. Ya. Pada waktu itu antena yang pas untuk situasi dan kondisi saya di belakang rumah itu ya. Saya berpikir paling tidak saya harus mempunyai antena yang berkain di atas dipole. Saya membuat antena Moxon pada waktu itu, besok. Moxon ya. Nah, dengan Moxon itu Yagi dua elemen yang ditekuk wire. Saya tidak memungkinkan buat antena selain itu. Akhirnya, ini enak. Peningkatan saya bisa berbicara komunikasi dengan Filipina, Jepang gitu kan. Wah, seneng banget itu. Alhasil lama-lama kurang juga pengen gainnya lebih besar. Akhirnya saya mendesain antena Flipbeam Delta Loop 2 elemen. Ya, Delta Loop 2 elemen, betul. Gitu, itu sempat agak terkenal dulu karena banyak yang tanya ini gimana karena antena itu kayak satu-satunya saya yang memakai itu berdasarkan referensi dari antena input yang sering saya baca. Kemudian para pendahulu rover itu kayak yang kuat loop nggak memungkinkan saya dirikan, yang memungkinkan apa namanya Flipbeam Delta Loop Yagi ya Delta Loop 2 elemen itu ya. Tapi switch. Nah, ketika saya menggunakan Flipbeam, itu saya berani untuk kompani dengan Om Yusuf. Itu ceritanya. Karena saya anten yang bergain agak besar walaupun 50 watt gitu ceritanya. Dan dengan berarti Anda bisa mendengar jelas dan juga memungkinkan untuk diterima jelas dengan stasiun lawan kan gitu ya. Ya, betul. Nah, tetapi ada tapinya Om Yusuf. Tetapi walaupun saya sudah jelas, artinya saya tidak bisa berdiri setiap waktu. Ya. Karena walaupun bagaimanapun saya memancar kecil. Kecuali situasi saya sama di tempatnya Pak Kardi bisa 4 elemen, 5 elemen tuh sudah enjoy. Lahannya luas banget lah. Iya, betul, harusnya luas. Dan saya tahu Pak Om Yusuf itu kenapa kok enjoy dia? Dia bisa menggunakan 3 elemen ya. 3 elemen Yagi full size. Ya. 3 elemen Yagi full size kan. Betul. Dengan running 500-an ya, 500 saya ingat tuh ya. 300 400 gitu ya. Ya. 300 400 400 watt. Cuma aku bilang dia kadang up to 400 watts to 500 watts. Jadi kurang lebih 400-500 watt. Oke, waktu itu 500 ya. Nah, setelah itu saya berarti harus naik tingkat nih supaya bisa naikkan power. Iya, bisa menaikkan power gitu kan. Benar. Harus naik. Nah, jadi dengan power yang lebih kecil itu mungkin Mas Yanto bisa dengar jelas, tapi kan orangnya nggak dengar Mas Yanto 5.9 atau 5 aja susah. Berarti readability-nya 3. Nah, kalau 3 kan nggak nyaman dengan power yang kecil, akhirnya sedangkan saya lihat Mas Yanto
pengen tanya antena ya kan, mungkin pengen tanya menggunakan radio apa, running berapa watt, akhirnya cuma just for 59 ya akhirnya. Nah itu gimana Iya, pengalaman Mas betul. Yanto? Hmm, Nah, ya betul. Jadi gini, power memang tidak bisa dibohong ya. 50 watt itu kita juga harus ada ketergantungan dengan propagasi. Kalau propagasi betul, agak jelek dikit, kita udah nggak bisa dihitung, Yusuf. betul, betul Ini, sekali. nah, aku kan dulu dengar Yusuf kan kadang sama Australia itu lama gitu kan, Ya, ngobrolnya Mas Yusuf. satu Oh ini jam pakai ini. ya, aman banget gitu kan. Artinya again gitu loh. Oh berarti saya harus menaikkan power gitu. Nah antena flip beam apa namanya flip beam DSLR ya. Karena ini hobi ya pelan-pelan ya oke lah. Berarti saya harus membangun power untuk antena apa namanya yagi paling tidak minimal 2 elemen Nah, gitu. ini, Itu mengalir begitu saja. nah sebentar, saat itu Anda belum pakai tower ya, berarti pakai antena yang Anda buat tadi itu pakai apa itu Oh, untuk pakai pipa. pakai pipa ya? Belum tower itu tiga ya? belum 3,5 pipa besok 3,5 pipa. total. Iya, itu antena 2 meter, antena sloper, antena flip beam apa flip beam jetaluk itu jadi satu. Jadi Orang jadi tetangga saya. jadi gini Mas Yanto, kalau orang melihat dengan gaya Anda mengatakan tulisan dengan gaya menulis di FB, itu seakan-akan Anda melakukannya enjoy. Seakan-akan sekarang pingin eksperimen sloper, seakan pingin Hmm, eksperimen moxon. Padahal ya, padahal tidak sesederhana itu kan, perlu betul. daya, upaya, waktu, ya kan. Nah, Ya, yang terakhir lagi ada bilang, pasang tower, ini sudah ada bahan. Seakan-akan Anda itu hanya dapat bahan kan seakan-akan itu seperti itu. ya, Seakan-akan cuma kebetulan. Nah, tahu-tahu kok bikin tower itu gimana? Coba jelaskan Mas Yanto. Kok tahu-tahu sampai sedemikian ya? Kalau sudah ngomong tower niat kan, loh, tahu-tahu bikin tower, bikin niat, antena 2 elemen. Nah, itu gimana ya, pemikirannya? ya, niat, ya. Karena begini, saya berpikir ini hobi. Terus ya berarti ya harus saya turutin karena ini hobi Bikin dari awet situ. sehat gitu lah maksudnya. Nah, tapi Om Yusuf tahu nggak, sebelum saya buat tower, saya itu sudah merancang rotator sebenarnya. Karena itu syarat mutlak. Kalau tower sudah jadi kan rotator segera dinaikkan. Jadi sebelum tower itu jadi rotator sebenarnya sudah ada. Rotator duluan. Oke, sekarang jelasin Duluan. rotatornya duluan. Rotator itu untuk 3 elemen itu paling murah Hmm, orang pakai KR 400. KR 400 itu kalau di ya. kas itu harganya sekarang itu 3 juta sampai 4 juta ya. Nah, kalau yang saya pakai itu harganya baru 15 juta, kalau bekas sekitar 10 jutaan. Nah, yang Ya, saya ya. pakai Create RC5A3. Nah, Hmm. ini coba ceritakan Mas Yanto pakai modifikasi apa dan habisnya berapa coba. Kalau Ini keren banget kalau nih. ya kalau habisnya sih sebenarnya kalau di total sudah jadi itu nggak terlalu banyak-banyak juga ya karena yang banyak itu menyita waktu dan eksperimen. Jadi orang memang sebentar aku konfirmasi tentang gaya penulisanku di FB ya. Hmm. Kenapa kok sepertinya kok sederhana, sepertinya kok mudah? Saya itu sebenarnya hanya memberi semangat gitu loh kepada orang yang Oh membaca iya iya, yuk. supaya orang itu tidak membayangkan, DX itu sulit, DX itu harus mempunyai radio yang mahal, Hmm. harus mempunyai antena. Ya memang sebenarnya seperti itu, cuma dengan stasiun apa adanya itu sebenarnya sudah bisa sebenarnya itu Betul. yang saya mau sampaikan. Nah, Mengenai apa rotator tadi sebenarnya kalau itu ya tetap banyak juga sih yang muncul nah, karena nggak itu apa-apa ceritain. Hmm. ya eksperimen gagal gagal pertama membuat lagi gitu. Ya, Sebenarnya kalau dibelikan rotator sih ya sudah boleh. Kan betul. Om Yusuf tahu kan, rotator yang benar-benar kuat memutar 2 elemen lah katakan, Hmm. itu pasti berharga 8 jutaan lebih. Ya, betul. Betul. Betul, kalau yang di bawah itu saya diceritain kawan, nah itu 1 bulan 2 bulan disentuh angin itu udah pasti rumpal gitu. Hmm. Punya Kalau saya itu, pasti saya awal dulu pakai KR 600.
itu saya ganti giginya itu 4 kali. Kali sebelum saya naikkan. Oke, ini sudah. Nah, rotator fix berhasil. Nah, tukang las itu saya milih-milih teman saya, rumahnya jauh di perbatasan Madiun, Om Yusuf. Karena apa? Saya itu teknisi elektronik, Om Yusuf, bisanya gambar skema, saya kan nggak bisa ngelas. Walaupun di rumah ada las tapi nggak bisa pakai, ya kan? Masa mau sembarang bisa? Iya, masa sembarang bisa, ya nggak bisa ya. Naik tower juga jadi ya. Kalau itu bisa menggambarkan dengan secara skema dan menjelaskan ke orang, tapi saya tidak bisa melakukan. Saya itu memilih tukang las yang kalau bahasa Jawa mungkin yang tak karepnya itu loh, bisa apa ya, paham dengan coret-coretan saya ini. Saya punya teman lumayan cerdas menurut saya, itu teman pendidikan FM dulu. Oke, berarti teman saya ini yang akhirnya saya ke situ. Bukan sekali, 2 kali, bisa puluhan kali. Puluhan kali. Itu untuk rotator aja ya? Iya, rotator aja. Puluhan kali sambil main, sambil ngopi. Oke, skema sudah fit ya? Sudah, oke. Saya kasih uang belanjakan. Pertama yang dibangun ini, nanti teksnya seperti ini. Jadi saya bolak-balik ke sana. Di perbatasan Madiun. Kurang lebih 10 sampai berapa ya? 10 kiloan tadi. Ya dekat sih, cuma berada di dekat Madiun. Sudah fit. Kemudian saya tes dengan segala macam, ini singkat cerita aja ya, supaya tidak terlalu lama. Oke, rotator sudah fix, berganti sekarang. Berganti ke tower. Tower itu pun saya juga mempunyai permintaan nanti ininya seperti ini ya, seperti ini gitu ya teman saya itu. Towernya itu, tower itu berapa kali berapa itu? 30 standar aja. Sebenarnya saya minta 40. Saya minta 40 tapi menyarankan jangan besar-besar, nanti repot yang menaikkan. Ini aja sudah kuat, ini besinya saya bikin begini. Ya, kalau besar sekalian standing tower ya kan. Betul. Kalau 30 itu kayak towerku soalnya. Betul. Nah, itu saya break dulu, Om Yusuf. Break dulu itu artinya ngumpulin uang dulu kan. Kode amatir tidak boleh mengganggu istilahnya yang utama dan keluarga segala macam. Ya, harus seimbang kita. Itu yang penting. Oke, rotator fix. Kemudian saya istilah artinya juga biarkan ke yang lain, bumper. Oke, ngumpulin uang dulu dia cicil, akhirnya jadilah. Sambil itu saya mendesain antena itu. Oke. Berarti antena itu memang nggak ada ya, ibaratnya, tapi Anda basicnya dari Yagi, terus dari Yagi RRL gitu ya, terus plus modifikasi. Plus modifikasi ya. Makanya antena itu kalau di browsing di YouTube, ukuran elemen dan ukuran elemen dan panjang boom itu nggak ada yang sama. Kecuali itu memang aku sendiri gitu. Nah, sekarang begini. Intinya begini. Katakanlah sistem horizontal, jadi antena itu bisa diarahkan. Ketika Mas Yanto menggunakan antena pengarah dengan sebelumnya, bagaimana perbedaan yang didapat? Pengalamannya Mas Yanto gimana? Signifikan? Jauh banget apa enggak gitu? Apa cuma hanya beda-beda tipis? Iya, perbedaannya itu jauh pakai banget, Om Yusuf. Jauh pakai banget ya. Jauh pakai banget. Jadi gini, orang bertanya, kenapa kok BIM itu kan bergain besar, lalu maksudnya kereta BIM bergain besar, kok malah sekarang diganti Yagi yang 2 elemen yang secara teori gain lebih kecil. Ya. Nah, elemen delta loop itu setara dengan 3 elemen Yagi, Yusuf. Jadi kalau saya pakai delta loop 2 elemen itu setara dengan 3 elemen Yagi penguatannya. Nah, kenapa kok jadi gain besar itu juga bukan segalanya, Yusuf? Kelemahannya delta loop di tempat saya itu tidak bisa memenuhi free space yang memungkinkan untuk dengan leluasa gitu ya. Iya, jadi kalau saya alami pakai 3 elemen Mas,
itu sebenarnya dengan 300 watt itu sudah lebih dari cukup untuk komunikasi loh ya. Untuk Ya. komunikasi sudah cukup, apalagi hanya untuk 459 itu tambah sangat cukup karena mereka dengar kita jelas. Kita yang agak susah dengan mereka karena mereka pakai the wire antena system, pakai rotary dipole kan Iya, gitu kan. Ya gimana kalau Mas ya Yanto antara sendiri? seadanya, antara seadanya mereka. Ya, jadi mereka ya itu ini kok begini gitu. Jadi saya memang pernah posting loh, semakin tidak bersemangat menambah power gitu. Dulu sebelum saya apa sering dia itu membayangkan bahwa saya ini harus punya power di atas 500. Ternyata enggak. Di bayangan saya itu teori-teori itu sudah Ya 300 watt itu ketika sudah sangat layak didengar keluar. iya betul 300 watt itu betul sudah gitu. sangat layak banget itu bener. Jadi power saya itu linear erect saya itu peaknya 400, tapi kalau ngomong itu 300 lah sebenarnya, tapi ya tetap saya sebut 400 karena peak powernya 400. 400 gitu. Pernah suatu ketika saya itu ke Eropa, pernah orang Jepang orang kali memang pikal antaranya. Kalau Australia itu powernya kecil, ada yang besar itu, Jadi mereka yang dengar besar kita itu. jelas, kita nggak dengar mereka, itu yang susah, mau ngobrol panjang agak Nah, susah. Mm-mm. iya, ya saya rata-rata akhir-akhir ini seperti ini, apa receiver saya kurang bagus, saya bilang gitu. Nggak bener, nggak udah bener, bener. Tapi next kita nanti coba Mas, kita skate on the Hmm, 40 meters. Terus kita nggak usah ke Amerika, kita ke Australia. Australia kan seneng ngobrol. Nah, hmm, jadi ternyata setelah pakai ya gitu ternyata puncak dari kita ngomong 40 meter band dulu ya kan. Nah, itu ya, puncak ya, ya, dari maksimal apa yang Mas Yanto harapkan kalau saya lihat. Kenapa kok begitu? ya Karena betul. selanjutnya Mas Yanto sudah cukup puas coba ke Amerika Latin, ke South America ya, Amerika Selatan. Dan akhirnya saya lihat Mas Yanto bikin antena lagi, antena yang Hmm, all band. Nah, ini ya, luar biasa banget. Berarti Mas Yanto sudah mulai berpikir ke band lain. Istilahnya ya betul. puncak dari 40 meter band itu sudah di two element tadi sudah cukup Hmm, untuk keliling dunia kan gitu. Nah, betul. akhirnya saya lihat Mas Yanto bikin sampai bahkan 160 meter segala. Wow, aku Iya, bilang gitu. Nah, itu gimana? Itu tolong jelaskan ini sedikit. Nah, setelah itu nanti kita akhiri dulu. Oke, silakan Mas Yanto. ya, oke, Mas. Oh, Yusuf, ya. Kembali ke ini apa? Putus lagi nih, Mas ya. Enggak, bisa. Oh, oke. Saya ulangi. Ya, kembali lagi ke yang sebentar ya, ke yang 40 meter band. Ya, memang saya di 40 meter band sudah mencapai apa yang saya inginkan gitu ya. Memang keinginan saya bisa berdexing dengan Enjoy sudah tercapai. Keliling dunia berbagai benua di apa negara-negara yang dulu tidak bisa saya jangkau sekarang sudah. Sudah 6 Jadi benua ya. 6 benua, terus Amerika Latin itu apa sudah sering ya ke sana, terus sudah itu terus. Nah kemudian aku tiba-tiba ingin ini apa di all band, maksudnya dari 10 sampai 160 meter band gitu Bishop. Ya, Pengen menjelajah ke band-band yang lain gitu ternyata. ya, Nah betul, itu betul. aku menggunakan apa antena OCF itu yang baru saja aku posting yang bisa all band. Nah sementara ini tempat saya ternyata tidak cukup untuk membentang antena yang full size semua. Bisanya karena jarak depan ke belakang itu awal saya tulis 30 meter ternyata tidak ada. Saya ukur benaran 27 meter. 27 nggak nyampe. Jadi Ya. pada syarat utama itu paling tidak minimal aku 40 meter ya, wire gitu ya. Saya agak menghindari antena yang saya pendekkan, contoh menggunakan stup, menggunakan loading, itu rugi-ruginya agak besar ya, jadi saya hindari itu. Nah kemudian berarti saya harus menggunakan antena tuner gitu. Nah saya mulai merancang itu apa yang antena yang saya pakai, terus tunernya mana, itu saya memutuskan untuk C-Master itu karena efisiensinya lebih tinggi daripada T-Max. Jadi intinya jadi punya keinginan nih untuk
suatu saat naik ke penegak itu supaya kalau Mas Yanto jangan suatu saat, kalau bisa ya tahun ini sudah waktunya juga, karena tujuannya Mas Yanto eksperimen dan DX. Jadi Mas Yanto ini juga eksperimen radio, eksperimen antena, dan sekaligus juga DXing. Jadi sebagai mencoba langsung dengan hasil karyanya. Kan ada yang cuma bikin antena, yang nyoba saya kan gitu, atau orang lain kan gitu. Kalau Mas Yanto memang hobi ini jadi satu, mulai dari home blower ya sampai DXer. Nah, ini jadi satu semua, ini bagus. Ya, Yanto ini bagus semua. Nah, dan Mas Yanto juga, waduh istimewa. Saya bilang istimewa. Terakhir itu saya lihat all band. Waduh, ini memang harus. Tapi ya memang kalau bisa secepatnya naik tingkat dulu Mas Yanto. Ini memang saran. Jadi nyobanya bisa maksimal, karena apa, di 20 Anda cuma di 14 150 maksimal. Dan itu nggak ada yang di situ. Nah, nggak ada yang di. Nah, sedangkan orang yang ngobrol-ngobrol itu sebenarnya Amerika, Australia itu di 14 205, 14 210 itu banyak mereka nyoba, dan mereka selalu tanya antena itu lebih detail. Nah, otomatis Mas Yanto nanti, karena kita DX, tapi saya yakin next Mas Yanto akan share tentang radionya atau tentang rotatornya dan pemikirannya. Gitu ya Mas Yanto. Oke, jadi terima kasih ya Mas Yanto ya atas perbincangan malam ini. Mas Yusuf, sama-sama. Saya merasa senang karena di wawancara Yusuf, dan kita sebelumnya ngobrol lama, karena ini Om Yusuf bertujuan baik. Oke lah, saya juga ikut senang. Terima kasih Om Yusuf. Ya, oke Mas Yanto, terima kasih. Sampai jumpa ya. Next akan saya undang lagi untuk ngobrol sesuatu yang lain lagi. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi kita sudah ngobrol panjang lebar ya sama Mas Yanto tentang pengalaman Mas Yanto, terus yang menginspirasi dan motivasinya apa, bagaimana. Oh, ternyata hobi itu memang dia berupaya untuk mencoba, karena mungkin dengan dia melakukan kegiatan hobi, dia akan bertambah sehat, bertambah bahagia, di samping juga tetap keseimbangan dalam hubungan keluarga tetap baik. Nah, itulah Amateur Radio of Indonesia. Oke, thank you for watching. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.